Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya aku panjatkan doa dahulu kepada Gusti Allah Agung ya, dan aku mengajak kalian semuanya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewot terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, nggak karu-karuan. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya, jadi linknya saja kalau mau, kalau nggak mau nggak usah ya. Kemudian lagi semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih dari kalian semuanya atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua juga. Sesama saudara kita saling mendoakan ya, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Sorry untuk komentar-komentar yang masuk di kajian kita yang kemarin ya, di kafir progresif dan yang sebelumnya aku nggak sempat baca untuk ditampilkan di hadapan kalian semuanya, tapi kalau di offline aku baca ya, ya karena kondisi aja, dan ini pun aku tidak baca ya karena supaya waktunya bisa efektif. Kalau bisa jangan sampai 1 jam bisa kita selesaikan kajian ini ya. Oke. Untuk teman-teman yang di TikTok, terima kasih ya. Dan jangan lupa tetaplah di tap-tap ya supaya nggak rungkat dia. Nanti kalau diputus balik ngenol lagi gitu. Oke. Aku mulai ya. Seperti berita yang kalian sudah sama tahu, makanya aku tidak perlulah sebut pendetanya ya. Karena terlalu mahal channelku untuk ya bisa ditempati oleh nama pendeta itu. Jadi aku nggak tulis namanya, aku tulis sang pendeta saja ya. Maka tajuknya Hama Aser sang pendeta melecehkan Islam demi mendongkrak perpuluhan. Ya, itu tajuk yang kita bahas sesuai dengan berita yang lagi update, adanya sosok pendeta yang sangat disayangkan ya, yang seharusnya menjadi AC, menjadi pendingin demi terwujudnya sebuah kedamaian, justru menjadi kompor ya. Seharusnya pendeta itu kan ketika khotbah yang keluar itu firman, bukan kalimat-kalimat yang itu berpotensi menjadi kompor ya, menjadi pemantik ya adanya perseteruan di antara umat beragama ya. Itu sangat disesalkan, dan yang menyesalkan itu bukan hanya saja dari kalangan Islam, tapi dari kalangan-kalangan saudara Kristen kita juga banyak yang menyesalkan atas apa yang dilakukan oleh sang pendeta yang cukup gede ya, maksudnya gede badannya ya, cukup gede. Mereka juga sangat menyesalkan ya kenapa itu harus terjadi. Dan seperti yang kita tahu akhirnya sang pendeta ya minta maaf ya atas apa yang telah terjadi ya, minta maaf dengan alasan-alasan yang sudah dibangun dengan menemui salah satu tokoh nasional kita ya. Meskipun kalau aku baca itu dari saudara Kristen kita dan dari saudara-saudara Islam sendiri itu mengatakan bahwa ya kalau minta maaf dia dimaafin, tetapi hukum tetap berjalan gitu ya. Ada yang mengatakan begitu, sehingga ada juga yang mengatakan bahwa sang tokoh nasional yang ditemui oleh sang pendeta ketika dia minta maaf itu bukan representatif dari Islam, tapi itu adalah
pendapat pribadi ya, tidak bisa diataskan Islam sebagai keseluruhan. Ya namanya dinamika berita di mana dunia virtual itu setiap orang juga bisa berpendapat. Aku sih nggak mau lebih jauh mengomentari itu ya, itu sah-sah saja, silakan saja. Apakah minta maaf dimaafkan langsung selesai atau lewat proses hukum juga harus berjalan ya, supaya menimbulkan efek jerah bagi yang lain, karena memang begitu ya. Perseteruan anak bangsa kalau sudah dipicu agama itu berbahaya. Orang bisa melakukan apa saja ya ketika sudah perseteruan itu terjadi dengan sebuah trigger agama, itu bahaya memang. Makanya semoga tidak lagi ada yang seperti itu ya. Makanya kalau ada yang nuntut baik dari kalangan Islam maupun kalangan Kristen ya, kalau soal minta maaf ya dimaafin, tapi proses hukum tetap berlanjut. Mungkin ya aku kan membacanya sedapat mungkin aku bisa membaca itu supaya bisa menimbulkan efek jerah dan kemudian hari tidak berulang gitu ya. Jadi sekali lagi permintaan itu bukan hanya dari kalangan Islam saja, justru dari saudara Kristen kita juga muncul supaya kasusnya tetap berlanjut ya. Ya terserahlah, itu namanya dunia virtual, setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya, monggo-monggo saja. Aku tidak akan berkomentar lebih lama tentang itu ya. Oke. Tenang, ini nanti bisa kita bikin 1 jam enggak ya maksimal. Kopinya masih panas, bentar. Oke, aku nggak usah kasih tunjuk suaranya atau videonya ya, karena ini kan sudah kalian tahu dan banyak di tempat lain ya. Bisa lihat videonya bagaimana sang pendeta ini dengan sikap yang tidak elok ya, melakukan pelecehan terhadap Islam gitu ya. Oke, sebentar aku cari lap dulu. Setelah itu ya mungkin ini kasih air dikit. Oke, sebelum aku masuk ke intipatinya ya, aku akan bacakan atau akan sampaikan saja supaya cepat. Ada yang mengatakan bahwa dia minta maaf dan itu sebetulnya autokritik ya. Bagi aku sih autokritik ya sah-sah saja, tapi kan kenapa harus begitu ya? Kenapa harus begitu? Aku jelaskan dulu tentang apa yang dia lakukan seperti ini. Aku bikinkan skemanya ya. Ini yang pendeta yang gede itu, gede badannya itu ya. Ya, dia memberikan khotbah di gerejanya. Artinya itu internal kan, internal mereka. Ya silakan saja internal mereka ya. Dia itu katanya mau melakukan autokritik, artinya kritik itu ke dalam ya, sebetulnya nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu dia menggunakan Islam sebagai instrumen, dikomparasikan Islam yang kita tahu 2,5% itu ya, ini diposisikan underdog gitu untuk dikomparasi dengan yang 10%, yang perpuluhan itu ya, yang tujuannya ya ini untuk mendongkrak perpuluhan ini atau hama asr ini ya, hama asr nih, goalnya ke sini ya, goalnya ke sini dia ya. Graito kurang nampak, mungkin digeser dikit supaya ketika Bapak nulis di TikToknya nampak ya. Aku ulangi lagi ya, ini kurang nampak ini ya. Ini pendeta ya, khotbah di gereja, jadi untuk internal di dalam gereja ya, dia menggunakan Islam sebagai instrumen ya, sebagai instrumen yang digunakan untuk dikomparasi. Kita tahu ya, zakat 25% dikomparasi dengan perpuluhan yang 10% gitu ya.
Begitu ya. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk hama asyar ini. Untuk mendongkrak perpuluhan ini loh. Sebetulnya kita nggak ada masalah, itu silakan saja. Tapi mengapa menggunakan Islam sebagai komparasinya? Islam ini dikapitalisasi dia yang mengatakan, oh mereka 10%, kita ini 10%, mereka kan cuma 2,5%. Ya, kan begitu ya. Salah satu aku pilih yang aku ingat apa ya, bersuci ya, atau toharo atau wudu ya, toharo ya, wudu ya, kita kan bersuci, terus kita apalagi ada sujud, ruku ya, berdiri ya, begini gitu ya, gerakan sholat lah gitulah ya, gerakan sholat ya, termasuk melipat kaki gitu ya, ada sujud, ada berdiri, ada melipat kaki gitu dia bilang ya. Yang ini merepotkan ya. Setelah itu apalagi bersuci, wudu ya, terus gerakan sholat ya, terus kita 5 kali sehari ya. Sedangkan mereka nanti dikomparasinya 1 minggu sekali, 1 pekan sekali ya. Tuh. Mengkomparasinya begini. Kenapa Islam itu repot ya? Mau menghadap Tuhannya harus bersuci, berwudu. Kenapa Islam itu repot? Gerakannya yang dia tirukan kan begini. Sambil meledek gini ya. Ya, ada gerakan seperti ini. Kenapa Islam itu repot harus 5 kali sehari? Ya. Dia bilang ya karena zakatnya cuma 25%. Tuh. Kalau kita kan 10% ya. Nggak usah pakai bersuci. Langsung duduk di atas kursi ya. Ya, kakinya bisa selonjor sambil santai gitu dia bilang ya. Dan cukup 1 minggu sekali atau 1 pekan sekali. Ya. Sekali. Nih. Dikomparasinya seperti itu. Ya. Karena apa? Kita yang katanya dia itu ribet gitulah ya. Karena 25%. Mereka enak, gampang, mudah ya. Karena 10%. Nah, ini loh. Yang jadi masalah ini. Dia menggunakan Islam ya, dikapitalisasinya sebagai instrumen untuk mengkomparasi ya dengan perpuluhan dalam kekristenan yang tujuannya untuk apa? Mendongkrak perpuluhan ini. Oke. Skemanya seperti itu ya. Dan kita harus tahu bahwa di dalam dunia kekristenan juga itu terjadi tidak satu suara tentang perpuluhan. Jadi kita nggak bisa menggebyah uya. Karena ada ya kemarin di kelompok yang kita bahas di kafir progresif itu mereka tidak lagi melakukan perpuluhan. Dan ada beberapa pendeta yang sudah menghapuskan perpuluhan, ya, yang itu katanya itu sudah tidak berlaku dengan argumentasinya masing-masing. Ya, jadi intinya tidak semua pendeta, kita kan harus fair ya, jangan karena satu orang yang melakukan kecerobohan terus ditimpakan kepada semua orang, itu namanya tidak fair. Ya. Yang salah, yang benar, yang benar. Ya. Jadi tidak semua pendeta juga hidup dari perpuluhan, ya. Jadi mata pencahariannya itu tidak semua pendeta itu dari perpuluhan, ya. Karena di antara mereka ada yang sudah menghapus perpuluhan, tapi masih ada yang melakukan perpuluhan atau hama asar ini, ya. Siapa? Ya si pendeta ini. Jadi dia masih hidup dari perpuluhan ini, gitu ya. Tapi harus ingat tidak semuanya pendeta, karena pendeta ada yang sudah menghapus perpuluhan. Ya.
Oke. Pelan-pelan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coffee evening ini. Bismillah. Panas di sini. Panas tapi hujan, ini baru mandi karena sumuk. Ya. Oke, terima kasih, di tap-tap terus ya. Terima kasih. Aku belum bisa baca, nanti aku bacakan. Jadi peta jalannya tahu ya, roadmap-nya tahu ya. Keberatan kita itu karena Islam digunakan sebagai instrumen yang dikapitalisasi dengan cara mengkomparasi yang 2,5% dengan yang 10% untuk meningkatkan hama asar, pendapatan dia dari perpuluhan. Hama asar ini perpuluhan bahasa Ibraninya. Ya, makanya tajuk kita hama asar sang pendeta melecehkan Islam demi mendongkrak perpuluhan. Gitu ya. Oke. Sekarang ini ya. Antara 25%. Dia tahunya zakat 25%. Dia tidak tahu padahal di dalam Islam itu kan ada infak itu ya. Ini kan sudah aku jelaskan dulu ya. Infak itu nanti ada apa? Infak itu kan sebuah harta kita yang kita jalankan di jalan Allah ya. Maka ada yang namanya zakat. Kalau zakat ini ada aturan main, ada persen ya. Ada waktunya juga. Dan ini sebetulnya bukan banyak, nanti zakat itu banyak loh ya. Zakat perdagangan, zakat pertanian. Ya. Ya. Dan itu persentasenya nanti berubah-ubah. Nggak dipatok 2,5% ini. Cuman kan si pendetanya ini, sang pendetanya nggak tahu hal-hal seperti itu ya. Seharusnya dia kan banyak tanya dulu, wawasannya cukup baru ya dia bicara. Dia nggak tahu, sudah nggak tahu, dikapitalisasi lagi jadi bahan olok-olokan ya, jadi masalah di situ. Oke, kita ada zakat, ini kan infak ya. Nih infak ya, ada zakat. Terus ada lagi apa? Sodako. Sodako. Ya. Ada lagi yang aku jelaskan kemarin video kita beberapa waktu yang lalu, tatowu. Tatowu. Ya. Tatowu itu pendapatan kita hari ini seberapapun dikeluarkan zakatnya. Ada lagi kalau tentunya ini bersyarat ya, dalam arti mampu. Kalau nggak mampu ya enggak gitu ya. Apalagi ya, zakat, sodako, tatawu, 4 apa gitu. Kalau kita punya tanah ya, kita wakopkan untuk masjid, untuk langgar, untuk sekolahan, wakop. Jadi banyak ya. Ada zakat, ada sodako, ada tatawu, ada wakop. Zakat ini sendiri nggak nyel 2,5%, nanti tergantung. Sawah saja, sawah tada hujan sama sawah lewat pengairan, itu zakatnya beda. Ya, nanti zakat tentang burung walet itu juga itu kerjaannya fuqaha ya, pakar fikih. Karena burung walet itu kan kita cuma sediain tempat aja, burungnya datang sendiri, kita nggak ngapa-ngapain ya. Itu perhitungannya sendiri nanti. Cara burung walet itu ya. Itu nggak bisa disamakan dengan yang lain. Kalau zakat pertanian itu kan kita harus menanam, menyediakan lahan, terus membesarkan, terus memupuk segala macam ribet. Kalau burung walet kan enggak. Ya. Kita bikin kandangnya itu ya. Sudah itu dia datang sendiri gitu. Itu zakatnya beda lagi. Ya, jadi aku ulangi, ada zakat, ada sodako, ada tatawu, ada wakop. Kamu mau wakopkan tanah ya berapa gitu, silahkan. Nah, yang dia tahu, si pendeta yang gede ini tahu, dia hanya yang 2,5% ini doang. Artinya kalau ini di total bisa ngimbang yang 10% ini, kan enggak. Kalau dia punya wawasan yang cukup, memang dari kajian-kajian dia, kalau aku lihat sih, ya sorry ya, bukan apa-apa sih ya, bukan sosok pendeta yang
pemikir ya, yang pemikir itu aku kasih contoh pendeta yang lagi ngetren yang tentang membahas tentang logos. Ya, aku nggak mau sebut namanya. Supaya kalian ngerti ya, kalian harus menambah wawasan kalian ya. Yang tentang logos, yang dia tidak mengatakan bahwa firman itu adalah personal ya. Firman itu kata-kata, ucapan, word. Bagaimana kok jadi personal, kan dia kritik itu, dan akhirnya dia juga rame mendapat tambahan sama-sama teman Kristen ya. Kalau itu pemikir, salah satunya itu ya, itu pendeta pemikir. Kalau ini gue lihat kajian-kajiannya ya datar-datar, bukan tipologi pemikir gitu ya. Jadi kalau dia tidak tahu, yang dia tahu hanya 2,5% dari Islam tentang zakat dan dia bandingkan dengan 10%, ya kita maklum. Ya, mau dipaksa seperti apapun nggak bisa, orang memang batas kemampuannya seperti itu, intelektualitasnya seperti itu nggak bisa. Ya akhirnya ya seperti ini ya. Oke, itu tentang persenan ya. Banyak macam-macam yang harus kita keluarkan di jalan Allah, yang infak itu ya. Zakat, sodako, tatawu, wakaf ya. Nanti apalagi kalau aku lupa silakan ditambahkan ya. Oke, ini aku hapus. Jadi tahunnya dia cuma 2,5% itu doang. Ya. Oke. Ya. Sekarang Islam itu kan disebut menjadi Muslim. Nah, kita ini Muslim. Agamanya Islam. Kita ini disebut Muslim. Seperti musyrik itu orangnya, syirik itu kelakuannya gitu loh ya. Kalau Islam itu agamanya, Muslim itu orangnya. Setelah abad ke-6 ya, aku nggak perlu ulangi lagi ya, silakan lihat. Tidak semua nabi Islam tapi semua nabi Muslim ya. Aku berbicara dalam kurun waktu abad ke-6, nggak mundur sampai ke era Bapak Baginda Abraham, Bapak Baginda Moses, Baginda Yesus, enggak ya. Abad ke-6 ya. Maka kita Islam otomatis Muslim, Muslim otomatis ya Islam gitu ya. Karena kan Islam itu bisa dari Muslim, bisa dari aslam ya. Itu olah katanya atau tasrifnya kalau bahasa sorob nahunya seperti itu ya. Oke, kita tidak ke sana ya. Itu hanya sekedar informasi yang karena sudah pernah kita bahas, tapi yang kalian harus tahu, Islam itu Muslim, Muslim itu tunduk. Tunduk, patuh, atau bilang pasrah, monggo. Tunduk patuh terhadap apa? Terhadap hukum-hukum Gusti Allah Agung yang disampaikan via Kanjeng Nabi Muhammad, baginda Kanjeng Nabi Muhammad untuk kita menjadi rule of the game. Nah, permainan kehidupan kita itu ada rule of the game-nya, ada aturan mainnya, yaitu Islam yang terkumulatif di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, gitu loh. Ya, nah, kita tunduk terhadap itu, maka kita disebutlah Muslim, gitu ya. Oke, sampai sini paham ya. Nah, jadi ya kita harus bersuci, kita harus wudhu, ya, kita harus ada takbir, ya, ada sujud, ada ruku, ada tumaknina. Terus kita harus 5 kali sehari. 5 kali sehari ini kan yang khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. Dia nggak tahu bahwa ada sholat qobliyah, ba'diyah, ada sholat qiyamul lail, ada sholat duha, sholat fajar. Dia nggak tahu. Dia cuma ngomong 5 kali sehari gitu loh. Ya seperti yang aku bilang tadi, batas intelektualitasnya memang seperti itu. Jadi ya mau kita pacu seperti apapun ya nggak bisa. Ya sudah ya seperti itu. Ya dia bukan pendeta yang kelas pemikir gitu ya. Makanya kajian-kajiannya seperti itu. Ya. Bukan kelas pemikir ya. Dia kira kita hanya 5 kali sehari aja. Itu kan yang khomsa sholawatin. Kalau makanan ini kan nasinya. Tapi lauk pauknya dia nggak tahu. Ada duha, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada qiyamul lail, ada sholat fajar juga. Nggak ngerti dia. Ada sholat tahiyatul masjid. Nggak ngerti. Ya. Jadi ya sudah dimaklumi saja. Bagaimana mau dipaksa juga. Kalau IQ itu kalau misalkan sudah rendah, kamu pacu seperti apapun tidak bisa.
Nggak bisa, karena aki itu juga punya batasan. Ya sudah, kita yang maklum gitulah. Jadi bagaimana supaya kita bisa mensikapi ya. Yang perlu aku jelaskan, kalau yang menurut dia ribet ya, seperti ini harus bersuci. Kalau mereka kan masuk gereja langsung tanpa bersuci, tanpa wudhu, tanpa toharo ya. Terus ada gerakan ya, ada takbir Allahu Akbar, ada ruku, terus ada sujud, ada tumaknina ya. Sedangkan mereka cukup di kursi, duduk santai sambil leha-leha ya. Nggak usah ribet-ribet harus bersuci ya. Terus cuman 1 minggu sekali, nggak usah 5 kali sehari gitu ya. Itu nggak ada hubungannya dengan 2,5%. Nggak ada. Itu yang aku heran. Dia mengkaitkan, kalau ini bisa aku bayangkan seperti apa yang dia omongkan. Ini ribet ya. Ribet. Keribetan ini karena 2,5%-nya ini. Nah sementara mereka dikasih gampang ya, nggak harus wudhu, nggak harus sujud ya, ruku, takbir, cukup duduk di kursi gitu ya, nggak harus 5 kali sehari ya, cuman 1 pekan sekali. Itu karena mereka sudah 10% ya. Jadi si pendeta ini mencari korelasi yang sebetulnya tidak ada. Kalau uji statistik itu namanya korelasinya itu 0 ya, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi dia korelasikan seolah-olah itu karena 2,5% jadi ribet. Kamu tuh 10%, makanya nggak ribet. Makanya kamu harus bayar 10%. Nggak ada hubungannya, bos. Islam itu melakukan semua apa yang diperintahkan karena ketundukan. Muslim itu tunduk. Nggak ada hubungannya 2,5%. Kalau misalkan disuruh 10%, ya kami ya 10%, gitu loh. Bukan karena 2,5% terus dibikin ribet terus kita patuh ini, ya enggak, ya taruhlah ini sama-sama, padahal kan lebih 2,5% kalau aku jabarkan tadi itu kan. Tapi oke lah, karena tahunnya dia 2,5%, 2,5% aja lah. Jadi bukan karena 2,5% terus ribet begini, enggak. Dan kami nggak merasa ribet. Kami menikmati aturan main ini karena Allah itu punya aturan, kita nggak bisa bikin aturan sendiri. Pertanyaan untuk dia misalkan 10% ini dari mana? Ya, dari diambil nanti yang aku jelaskan ya, perpuluhan di perjanjian lama. Untuk perjanjian baru itu saja sudah jadi perdebatan apakah masih berlaku atau tidak. Seperti aku bilang tadi ya, pendeta itu tidak semuanya hidup dari uang perpuluhan karena sudah ada yang menghapuskan perpuluhan. Ya, itu sudah masalah. Belum lagi apakah memang Kanjeng Nabi Baginda Yesus itu ya memang 1 pekan sekali beribadah? Kan bisa kita lihat ya. Ada nggak aturan main Baginda Yesus itu 1 pekan sekali cuman dia beribadah? Dan itu pun apakah benar hari Minggu? Ya, karena kita lihat ya bahwa aku jangan pakai Kristen ya, nanti agak sulit menjelaskan. Pakai Nasrani perdana itu Yahudi. Murid-murid Kanjeng Nabi Isa Baginda Yesus itu Yahudi. Baginda Yesus itu hidup dalam hukum Yahudi. Mamanya itu Yahudi. Lingkungannya Yahudi. Pernah nggak mereka beribadah cuma 1 minggu sekali? Di hari Minggu saja? Enggak, mereka kan Sabat. Ya, dan itu apakah 1 minggu sekali? Itu kan jadi pertanyaan. Pertanyaannya sebetulnya yang dipakai itu aturannya siapa? Ya. Dan apakah kemudahan-kemudahan itu ya tidak harus bersuci, cukup duduk di kursi ya, cukup seminggu sekali. Itu apakah karena 10% ini? Kan ya enggak juga gitu loh. Karena 10% ini nanti korelasinya kita lihat di perjanjian lama. Gitu loh. Yang gue heran itu jemaatnya itu seharusnya kan memberikan kritik, bukan tambah ikut tepuk tangan gue juga. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ya yang gue maksud ya. Bagi gue itu tidak boleh ada feodalisme dalam pendidikan, dalam edukasi, dalam keilmuan, nggak boleh. Akhirnya seperti itu, pendetanya salah, ya tetap aja ditepuk tangani sama jemaatnya. Orang jelas sudah salah kok. Nggak ada korelasinya 10% ya dengan tidak bersuci, tidak perlu wudhu, masuk saja, terus masuk gereja langsung di kursi, tidak dibawa ya. Terus 1 minggu sekali, itu nggak ada hubungannya dengan 10%. 10% itu nanti cikal bakalnya kita lihat di perjanjian lama. Itu loh. Ya gitu kok ya, jemaatnya tepuk tangan. Heran gue.
Aduh. Sekarang kita lihat ini saja ya. Kalau kalau si pendeta itu melecehkan gerakan-gerakan sholat, kita lihat apakah baginda Yesus itu tidak melakukan itu ya. Kita lihat, kita ambil saja sujud ya. Kita ambil sujud. Gue nggak usah tulis ya. Gue bilang aja Matius 2:11 ya, Matius 4:9, Matius 8:2, Matius 18:26, Matius 18:29, Matius 20:20, Matius 26:39, Lukas 24:52, Yohanes 9:38, Roma 11:4, 1 Korintus 14:25, Efesus 3:14, Wahyu 15:4. Itu semua menggambarkan sujud. Dia mengkritik orang sujud. Otaknya itu, logikanya itu gimana gitu loh. Berarti kan secara otomatis mengkritik baginda Yesus. Karena baginda Yesus melakukan itu. Kita bisa lihat ya. Itu tadi silakan ya dicari sendiri ya. Tapi aku mau fokus apa yang terjadi di di Taman Getsemani ya. Coba Matius 26:39 ya. Matius, gue tulis ini sudah ya, dihapus dulu ya, dihapus. Oke ya, banyak ayat-ayat ya di perjanjian lama, di perjanjian baru juga ada gerakan-gerakan sujud. Nanti di Daniel itu ya, 3 kali sehari, lihat nanti di kitab Daniel. 3 kali sehari, kalau kita kan sudah 5 kali. Kenapa? Ya memang sudah berubah. Yang berubah siapa? Ya yang bikin aturan siapa? Ya Alif Lam Lam Ha itu atau Yahweh itu. Ya dulu syariatnya 3 kali sehari ya. Jadi Daniel itu 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Sujud menghadap Yerusalem. Ya ini ada pendeta nggak tahu apa bahwa sujud itu dilakukan sejak zaman perjanjian lama, perjanjian baru. Kok dia kritik? Itu membuktikan bahwa Islam itu ya mempunyai benang merah, bukan sesuatu yang lepas terhadap agama-agama pendahulunya, mulai Milata Abraham, Yahudi, kemudian Nasrani. Islam itu adik bungsunya, gitu loh. Tapi nggak tahu gue, dia ngerti nggak? Dulu sekolah kita di mana gitu, ya. Oke, kita coba lihat ini ya di Matius. Ini Matius ya 26:39 ya. Di samping tadi ayat yang gue baca ya, itu semua tentang aktivitas sujud ya. Ini gue ambil sebagai example aja, satu ayat saja ya. Matius 26:39. Maka ia maju sedikit, lalu ia itu baginda Yesus ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku." Ini baginda Yesus berdoa ini. Berdoa itu apa? Ya sholat itu sholatu ad-doa ya. Jadi sholat itu disebut doa juga karena dalam sholat itu ada doa-doa yang kita panjatkan. Nah, di sini terjemahnya ya, maka ia baginda Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud dia. Sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Sujud dan berdoa. Sujud dan berdoa. Ini loh. Masa dia nggak tahu ayat ini? Dan jamaahnya justru memberikan tepuk tangan itu. Satu kandang kacau semua itu. Perlu sekolah Alkitab lah ya. Atau sekolah minggu dulu ya, di trainer gitu. Supaya ngerti bagaimana sebetulnya ya bentuk-bentuk peribadatan mulai perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya gerakan-gerakan sujud itu ketika kita berdoa itu ada mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, kemudian perjanjian terakhir. Mulai Bapak Abraham, baginda Musa, baginda Yesus, Kanjeng Nabi Muhammad. Ada gerakan sujud itu. Seperti yang aku bacakan tadi. Lah kok dia kritik gitu loh dengan meremehkan.
Ini yang kacau dulu, ini nggak tahu di sekolah di mana ini. Itu dosennya dia harusnya bertanggung jawab bagaimana bisa lulus. Bagaimana bisa jadi pendeta seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana bisa jadi pendeta? Makanya kan ada juga yang pendeta yang mengkritik si pendeta ini ya supaya lisensinya dicabut, jangan boleh khotbah gitu. Itu dari pendeta sendiri gitu ya. Harus di-upgrade dulu lah wawasannya gitu ya. Sehingga ngerti ya. Oke. Hapus ya. Sekarang mulai aku jelaskan satu persatu kepada kalian. Ya. Tentang hama asar ini ya. Hama asar. Jadi begini, ya, hama asar itu perpuluhan ya. Itu sudah ada ya. Sejak perjanjian lama itu sudah ada. Ya, sudah ada. Yang itu diawali ya oleh Bapak Abraham. Gitu loh ya. Oleh Bapak Abraham. Ya. Oleh Bapak Abraham ya. Mana ini aku cari bilangan. Bentar. Bapak Abraham ya. Agak kecil-kecil tulisannya. Bilangan Lewi sebentar lagi ya. Jadi itu sudah dimulai ya oleh Bapak Abraham. Ya, permulian itu ya. Oke. Aku cari ayatnya nggak ketemu. Tadi sudah aku nganu ya. Sebentar ya. Apakah persepuluhan Alkitab diajarkan perjanjian baru? Nah, nanti kita bicarakan di situ ya. Yang berhak menerima siapa nanti ya. Itu juga kita bicarakan ya. Bilangan ya. Ibrani sudah ada. Sebentar ya. Oke. Yang aku lihat ini yang aku ada itu di Ibraninya ya, di Ibrani ya. Tapi ini dia dikontekskan ke Ulangan ya. Kejadian. Ibrani ya, nanti lihat perjanjian namanya 76. Ini dikontekskan ke perjanjian lama. Ya, nanti kamu lihat sendiri ya. Tadi sudah tak kompilasi, terhapus mungkin. Jadi begini. Ya. Maka dapatlah dikatakan dengan perantara Abraham dipungut juga perpuluhan ya dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan gitu ya. Jadi melalui Bapak Abraham ya. Terus yang 76 ya. Oh ini tadi 79 ya. Yang aku baca tadi 79. Sekarang yang 76 ya. Yang 76 ya. Yang 76 aduh, lari lagi dia. Oke. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut perpuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Sebetulnya ini Ibrani ini ya suratnya Paulus dikirim kepada jemaatnya yang ada di Ibrani. Gue kurang setuju sebetulnya. Karena begini catatan dia itu ya. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan. Enggak memungut sebetulnya. Itu memang Bapak Abraham yang memberikan. Nah ini kalau kita nggak teliti kan begitu. Salah ini si Paulus.
nggak memungut. Abraham yang memberikan. Nanti kita tahu yang diberikan itu pun persepuluhan dari, jadi gini loh. Abraham baru perang, ya. Pulang perang ketemu Melkisedek ini. Kalau di sini kan Melkisedek ya. Ketemu Melkisedek ya. Mana namanya ini ya? Saya cari. Melki itu Malik. Malik itu raja ya. Di daerah Salem, maka disebut Raja Salem, Raja Damai ya, Melkisedek. Dia baru pulang perang ketemu Melkisedek. Dia diapain namanya itu ya? Didoain atau apa gitulah ya. Terus Bapak Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Jadi yang diberikan itu 10% dari harta rampasan perang. Bukan dari hasil ternak, hasil bertani, bukan. Nanti beda di perjanjian, tetap perjanjian lama ya. Di era kan Baginda Musa nanti beda. Ya. Nanti itu dikaitkan seperti yang ayat aku baca tadi dengan Lewi. Ini nggak ada kaitannya ya. Aku baca gini ya, Bilangan 8:21. Makanya gue kritik Paulus, gue kurang setuju. Dia bilang memungut Melkisedek. Melkisedek nggak memungut, orang itu yang ngasih memang Bapak Abraham kok ya. Oke. Ya nggak tahu lah, mungkin itu salah terjemahan atau apa, silakan dicari ya. Kita ke Bilangan 18:21. 18:21 ya. Aku baca gini. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, ya, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi dulu disebut kemah pertemuan, bukan bait Allah. Ini Lewi. Kalau di kitab Kejadian Bapak Abraham enggak begitu. Tadi ayatnya sudah gue kompilasi, terhapus bagaimana ya. Jadi beda. Yang perlu kalian tahu, kenapa Lewi dapat persepuluhan? Kenapa? Jadi begini ya. Israel itu sebetulnya ada 13. Cuman yang satu cewek, Dina, nggak disebut. Ya, maka disebutlah 12 suku Israel. 12 Israel ya. Salah satunya Lewi. Ya, Lewi ini Bapak Baginda Moses ini dari jalur ini, Lewi. Ya. Satu ini Lewi ya. Yang 11 ini ya macam-macam ya, Isakar ya, terus Jebulon macam-macam ya. Ini kan 11. Ya, semuanya kan 12. Nah, si Lewi ini dia khusus dulu sebutnya kemah pertemuan. Kemah pertemuan sebelum disebut bait Allah ya. Kemah pertemuan. Dia tuh nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak apa-apa. Dia juga nggak dapat tanah warisan, nggak dapat. Tanah itu padahal menjadi sumber utamanya. Tanah itu ya untuk bercocok tanam, untuk beternak. Dia nggak dapat apa-apa dia. Dia tugasnya hanya ngurusin, ngopenin bait Allah atau kemah pertemuan ini. Sehingga yang 11 nanti nggak usah ngurus ini, kalau tinggal ibadah saja enak. Gitu loh. Ya, tinggal ibadah saja dia. Ya. Karena apa? Sudah diurusi sama Lewi ini. Bentar, gua habis anu. Tuh, ambilin spidol tuh. Ya. Ambil yang baru. Spidol di sana coba. Oh, sudah dah, ini ada, masih ada. Nggak usah, nggak jadi. Ya. Aku ulangi. Lewi itu kan 13, tapi yang satu cewek. Terima kasih tap-tapnya ya. Rambut.
Udah ikat dulu. Oke, lanjut ya. Gue ulangi ya, 12 suku Israel ya. Yang seharusnya kan 13, tapi Dina nggak terhitung. Itu satu suku yang disebut Lewi, ini kagak ngapa-ngapain. Yang 11 ini boleh ya bekerja, ya bekerja dulu itu ya beternak, ya bertani gitu ya. Kalau era-era dulu perdagangan sudah ada belum ya? Ya, bekerja itu ya beternak, bertani, dan itu kita harus punya lahan, punya tanah. Lewi ini nggak dapat apa-apa, warisan tanah pun nggak ada apa-apa, dan dia ditugaskan untuk ngurusi kemah pertemuan atau yang kemudian disebut Bait Allah. Ya, atau kalau aku pakai bahasa gampangnya sekarang ini takmir, ini takmir masjid gitulah, takmir masjid. Dia full timer. Sekarang kan ada istilah full timer ya, ngurusin Bait Allah, supaya kalau 11 saudaranya itu beribadah sudah enak, wis nggak repot-repot, karena sudah disiapin sama si Lewi ini. Nah, karena sudah disiapin sama si Lewi ini, ya, dan Lewi kagak bisa ngapa-ngapain, maka kehidupan Lewi ini kan manusia juga kan. Kalau zaman sekarang kan takmir masjid itu kan manusia juga kan, ya, dia full time di situ, dia nggak bisa cari nafkah, tapi dia kan perlu makan, perlu minum, perlu apa-apa. Kalau sekarang kan perlu bayar wifi, ya, perlu bayar kontrakan segala macem, ya, beli beras, beli LPG kan, dari mana? Sedangkan dia nggak boleh kemana-mana, dia full timer di Bait Allah. Maka itu ditanggung oleh 11 ini. Masing-masing dari satu orang itu mengeluarkan hama aser, ya, perpuluhan ini. Masing-masing orang itu nggak pandang siapapun, karena kan itu apa namanya? Kalau dalam statistik itu proporsional. Jadi berapapun hasilmu itu nggak ada urusan, apapun pekerjaan lu nggak ada urusan. Yang penting dari hasil yang kamu miliki 10% berikan kepada saudaramu lagi, gitu loh. Ya artinya kalau yang penghasilannya besar ya dia memberinya besar. Kalau penghasilannya kecil ya dia berinya kecil. Dan itu kan sudah aku ajarkan sama kalian. Kalian bersolawat sesuai kemampuan kalian masing-masing. Yang paling tahu siapa kalian ya kalian sendiri. Kalau gajah nyumbang semut itu ya nggak pantas. Semut nyumbang gajah juga nggak elok. Gajah yang nyumbang ukuran gajah, semut nyumbang ukuran semut. Bersolawat ukuran semut, bersolawat ukuran gajah, itu yang tahu kamu sendiri gitu loh. Kalau kamu sampai mengingkari apa yang kamu ketahui, ya itu urusan kamu dengan Allah. Apa yang pantas kamu berikan untuk agamamu. Kalau seperti aku nggak tahu, kita ketemu di dunia virtual. Sama dengan ini, ya, apapun profesinya, berapapun kekayaannya, yang penting lu keluarkan 10% untuk saudaramu Lewi dari 11 saudaranya yang lain. Nah, kalau di perjanjian lama, di era Musa, baginda Moses, seperti ini. Kalau di Bapak Abraham beda. Bapak Abraham memberikan perpuluhannya terhadap siapa tadi? Melkisedek, ya, sampai keliru Abimelek. Kepada Melkisedek itu harta dari hasil rampasan perang. Dia pulang perang, ya, terus ketemu Melkisedek, ya. Melki itu Malik, ya, Melkisedek itu, Sidek itu sebetulnya kebenaran, ya, tapi di situ menjadi karena daerahnya Salem jadi raja damai, ya, nggak apa-apa lah, ya, masih kena bahasa Semitiknya, ya, Ibraniun, Arabiun, ya, nggak sama. Kalau yang di sini ini hasil kerja, ya bertani, ya berternak, kasihkan 10% lebih. Kalau Pak Abraham enggak, itu harta rampasan perang dikeluarkan, dan itu pun makanya bukan dipungut. Ini gue nggak setuju sama
catatannya si Paulus. Apa itu salah terjemahan atau bagaimana? Kan kalau dipungut tuh sepertinya sebuah kewajiban. Itu enggak karena diberkati ya, Bapak Abraham memberikan perpuluhannya. Ya. Tapi kalian harus tahu ya, apakah ada keterkaitan perpuluhan yang ada di zaman Kanjeng Nabi Musa dan di zaman Bapak Abraham? Ini yang repot karena apa? Sama-sama 10%. Ya. Di Musa juga 10%. Apakah ini ada kaitannya? Kan ini sulit. Karena kalau kita lihat behind screen-nya beda. Samanya itu cuma sama di 10%-nya ini loh. Apakah kita akan melakukan cocokologi? Gitu loh ya. Dan ini di zaman Bapak Abraham itu belum ada hukum Torah. Ya. Seharusnya bukan hukum Torah gitu aja lah. Karena hukum itu Torah itu artinya ya hukum. Belum ada Torah. Torah nanti kan itu di zaman Bapak Moses. Ya, belum ada hukum Torah. Nah, sekarang apakah hukum Torah itu sudah tidak dipakai lagi? Itu juga nanti masalah lagi. Makanya perdebatan di internal kekristenan tentang perpuluhan ini juga sebenarnya tidak selesai juga, ya. Akhirnya ya ada yang melaksanakan, ada yang enggak, gitu ya. Karena apa? Ini dimasuknya hukum Torah, ya, masuknya hukum gitulah ya, masuknya Torah gitu ya. Sementara kita tahu ya, begini ya, kita berawal dari Ulangan, aku nggak usah tulis ya. Ulangan 27-26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Torah ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, itu di Ulangan 27-26. Terkutuklah yang tidak menepati perkataan hukum Torah ini dengan perbuatan. Jadi artinya di aplikasi 10% itu ya di aplikasi gitu. Ya. Sementara kalau kita baca, aku lompat ke belakang dulu ya, ke Galatia, begini. Ini tulisannya Pak Paulus untuk jemaat Galatia. Karena semua orang yang hidup dan pekerjaan hukum Torah, ya, ini sebetulnya terjemahannya juga kurang tepat. Pekerjaan Torah gitu seharusnya, atau pekerjaan hukum berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Torah. Seharusnya dalam kitab hukum atau dalam kitab Torah gitu aja seharusnya. Ya. Kita konfirmasi lagi ke Matius 5:18. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Nah. Dan dikatakan, ya, perpuluhan ini masuk Torah. Dan Torah seperti yang aku bacakan tadi, ya, harus terus berlaku dan itu diaktualisasikan dalam perbuatan, ya. Ya. Terus gimana ini? Nah, kalau kita baca di Perjanjian Baru tidak ada secara eksplisit baginda Yesus itu menerima perpuluhan, tidak ada. Secara eksplisit memberi perpuluhan juga tidak ada. Nanti kita baca beberapa ayat di Perjanjian Baru yang menjelaskan perpuluhan. Nggak ada itu, ya. Makanya kadang-kadang kan kita komparasi begini, sunat itu hukum Torah. Ya, sunat itu Torah gitulah ya. Perpuluhan juga Torah. Ya. Sama-sama Torah kan? Nah, sunatnya nggak diambil sunatnya. Perpuluhannya diambil. Coba. Ya. Kalau kita posisikan sama-sama Torah, sunat itu kan Torah, perpuluhan Torah. Kenapa sunatnya nggak diambil jadi nggak pada sunat, tapi perpuluhannya diambil? Kan jadi nggak konsekuen gitu. Kalau diterima ya terima semua, tolak semua gitu. Padahal Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu ya sunat. Justru di Perjanjian Baru di kitab Lukas itu Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu sunat di Lukas 2 itu. Kalau tentang perpuluhan, seperti gue bilang tadi, nggak ada yang eksplisit. Baik baginda Yesus menerima perpuluhan, baik baginda Yesus mengeluarkan perpuluhan, nggak ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, jadi di situ ya, bedakan ya antara perpuluhan di era Bapak Abraham dan di era Baginda Moses itu beda. Meskipun sama-sama 10%. Ya. Oke. Ini gue hapus ya. Nggak usah sekolah Alkitab. Habisin waktu, ngabisin biaya lu di sini aja lu nongkrong, yang penting otak lu pasang ya supaya cerdas gitu. Beres wis. Ini namanya short course ya. Oke. Ya. Sekarang ya aku bacakan ya. Begini ya. Sebetulnya perpuluhan itu mencakup 3 sisi. Ya, sisi apa? Keadilan, belas kasih, kesetiaan. Ini sebetulnya pilarnya ini. Ya, keadilan, ya, belas kasih, kasih sayang maksudnya, dan kesetiaan. Kalau kami dulu di jalanan tuh setia kawan gitu loh. Lu enak, gue enak, gue enak, lu enak. Lu nggak enak, gue nggak enak, gue nggak enak, lu nggak enak. Enak sama-sama, nggak enak sama-sama. Jangan ketika enak lu sama gue nggak enak, lu pergi dari gue. Itu namanya nggak setia kawan. Jadi perpuluhan itu sebetulnya intipatinya adalah keadilan, berkeadilan, berbelas kasihan, dan berkesetiaan. Maksudnya setia kawan itu ya. Tuh. Sekarang kita lihat. Waduh. Apakah perpuluhan itu alkitabiah yang diajarkan dalam Perjanjian Baru? Nah, ini perlu ini. Supaya kita tahu bahwa tidak semua pendeta itu hidup makan dari perpuluhan. Tapi masih ada yang hidupnya makannya dari perpuluhan, termasuk salah satunya pendeta ini. Ya, tapi tidak semua. Ya. Oke, coba aku baca dulu sini satu-satu ya. Oke, kalau ditanya apakah persepuluhan itu alkitabiah, maka aku jawab alkitabiah. Karena apa? Di Alkitab ada. Kecuali misalkan ditanya apakah Tritunggal itu alkitabiah, maka aku jawab tidak, karena tidak ada di Alkitab itu Tritunggal. Apakah Onesis itu alkitabiah? Enggak juga, karena di Alkitab enggak ada. Itu kan filsafat yang dimasukkan ke dalam dogma oleh bapak-bapak gereja. Jadi itu perspektifnya dogma, bukan alkitabiah. Ya, tapi kalau perpuluhan aku ditanya, apakah perpuluhan alkitabiah? Maka aku jawab yes. Karena apa? Karena Alkitab menjelaskan itu. Kalau pertanyaannya alkitabiah. Tapi kalau masalahnya, apakah di Perjanjian Baru diajarkan? Nah, ini agak sulit gue jawab. Makanya kita telaah ya, jangankan gue, sesama saudara Kristen kita juga aja berbeda. Ada yang bilang masih berlaku, ada yang bilang oh kagak, sudah kagak berlaku itu. Karena pendeta sekarang kan tidak full time. Ya, bisa juga jadi pengkhotbah, bisa ada bisnis lain, usaha lain. Nggak sama dengan Lewi full timer. Mati nduk kono, uripe nduk kono kalau kata orang Jawa. Ya. Ini tidak punya alternatif. Dia mencurahkan segala waktu yang dia miliki untuk mengurusi bait Allah. Nah, pendeta sekarang kan enggak. Itu salah satu alasan yang menolak perpuluhan gitu ya. Tapi yang setuju perpuluhan, yang masih hidup dari uang perpuluhan, ya dia juga punya alasan gitu ya. Oke, gue baca dulu ya. Ya, kalau persepuluhan itu alkitabiah, karena konsep persepuluhan memang tertulis di dalam Alkitab ya. Tapi kita harus melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa perpuluhan itu ya, apakah diajarkan dalam Perjanjian Baru? Maka secara singkat ya, dikatakan bahwa perpuluhan itu milik orang Israel sebagaimana yang tertulis dalam hukum atau dalam Torah. Ya, jadi bukan milik orang Kristen. Kalau ini sudah diberikan garis demarkasi. Artinya perpuluhan itu berlaku bagi orang Israel yang notabene Yahudi, bagi Kristen enggak. Gitu loh ya. Kita lihat apa alasannya dia ya.
Begini, jadi perjanjian baru tidak gitu loh maksudnya ya. Bukankah doktrin dan praktek yang diajarkan oleh perjanjian baru itu memang tidak ada yang secara eksplisit untuk menentukan perpuluhan tidak berlaku lagi, perpuluhan tetap berlaku, itu nggak ada. Sekarang kita cari buktinya ya. Jadi Alkitab itu hanya berbicara 4 ayat tentang perpuluhan. 4 ayat. Ini doang. Ya, 4 ayat ya. Di perjanjian baru ya. Ini kita bicara perjanjian baru ya. Hanya ada 4 ayat yang menuliskan tentang perpuluhan. Nanti ada 2 ayat ya. 2 ayat ya. Itu menceritakan tentang kecaman baginda Yesus terhadap orang Farisi. Ini kecaman ini. Ya. Ini kecaman. Itu ada di Matius 23 ya. Matius 23 dan Lukas 11:42. Ini justru dikecam. Ya. Ada orang bayar perpuluhan tapi dikecam sama baginda Yesus. Tapi ayat ini jangan kamu pelintir. Seperti saudara-saudara kita memelintir, ya, itu sholat celaka itu. Terus berarti sholat itu bikin orang celaka, nggak dilihat konteksnya. Kenapa dia sholat celaka? Sholat aja tapi dia celaka, apalagi nggak sholat. Gue sholat aja celaka, apalagi nggak sholat. Iya, karena sholat lu nggak beres. Lu sholat tapi nggak beres, nggak memenuhi kriteria aturan main, gitu loh. Jangan terus dipotong itu, ya, dilepaskan konteksnya. Oh itu lo sholat tapi celaka. Tidak lebih dari siulan belaka, tepuk tangan belaka. Nggak begitu kerangka berpikirnya. Lihat konteksnya. Sama seperti ini. Di Matius 23 ya. Ada Farisi ya yang membayar perpuluhan tapi dikecam oleh baginda Yesus. Karena apa? Karena tidak memenuhi kriteria berkeadilan, berkesetiakawanan, terus berbelas kasihan. Nggak, substansi itu nggak masuk. Cuman dia memberi perpuluhan doang. Makanya dikritik oleh baginda Yesus di Matius 23 dan Lukas 11:42. Nah itu dibalikin tuh. Waduh, ini nggak tahu. Anu lagi dia. Rungkat. Ya. Gitu ya. Cepet deh. Terus ini nanti di anu lagi. Ya. Tuh, 2 ayat ya. Terus 1 ayat ya. Satu ayat itu juga begitu ya, ketinggian hati, kesombongan. Hati Farisi dikritik. Itu ada di 1 ayat di Lukas 18:12. Lukas 18:12. Ya. Lukas 18:12. Terus 1 ayat lagi. Ini tapi bukan di Injil, ini di kitab Ibrani ya. Menceritakan tentang persembahan Abraham yang tadi aku ceritakan kepada Melkisedek. Ya, itu Ibrani 7:19. 7:1-9. Untuk yang di TikTok sorry ya, rungkat tadi. Ya. Mohon di tap-tap ya. Nggak tahu gue juga kenapa ya mesti diputus begitu sama TikTok. Silakan masuk lagi ya. Silakan masuk lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu di tap-tap ya supaya nggak diputus lagi. Tadi diputus lagi. Oke. Gue jelasin sekarang ya. Yesus atau baginda Yesus itu kalau kita lihat di perjanjian baru berbicara tentang perpuluhan itu hanya ada di 4 ayat. Ya. Ada di 4 ayat ya.
Itu pun sebetulnya yang satu itu bukan di Injil, ada di kitabnya yang disusun atas dasar surat-surat Paulus di Ibrani 7 1 sampai 9. Jadi ini sebetulnya ini Paulus ini, ya. Ya. Inti kita kan ke Yesus ini. Kalau Yesus berarti ada berapa? 3 ayat, ya. 2 ayat kecaman terhadap Farisi, ya. Matius 23:23 dan Lukas 11:42. Kemudian 1 ayat lagi, itu kan 2 ayat. 1 ayat lagi ketinggian Farisi dikritik juga di Lukas 18:12. Ini aja. Ya cuman ini penjelasannya. Ya. Tidak ada secara eksplisit Yesus menerima atau memberi perpuluhan, nggak ada. Tapi jangan lupa kalau itu termasuk dari Torah, kan 1 iota pun nggak boleh hilang. Makanya itu yang gue bilang kemarin, terjadi kesalahan korespondensi. 1 ayat menikam ayat lain. Makanya perdebatannya terus antara yang menerima perpuluhan dan menolak perpuluhan. Gitu. Ya. Oke teman-teman TikTok, silakan naik lagi ya. Sorry ya, gue juga nggak tahu kenapa kok sering di-cut gitu sama TikToknya. Apa karena kita ini sifatnya kajian ya, sedangkan TikTok itu kan sepertinya di format untuk debat gitu. Ya, teman-teman kalau lihat perdebatanku jangan di komalku ya, karena komalku tak bikin untuk kajian. Nanti bisa lihat kalau ketika aku main-main di komalnya teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke, tolong di tap-tap ya supaya nggak diputus lagi. Ini terima kasih Kang Padil Muzaki ya. Alhamdulillah nyambung lagi. Oke. Oke ya. Sudah jelas di sini ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini aku hapus. Ya. Jadi hanya 4 ayat ini. Itu pun yang satu itu tulisannya Paulus, bukan dari baginda Yesus ya, tentang perpuluhan itu. Oke. Nah, ini seperti yang aku jelaskan kemarin, ya. Seperti aku jelaskan kemarin. Makanya aku kan mengkritik juga yang katanya bahwa apa yang tertulis itu ada informasi, ada ajaran. Nah, perpuluhan ini apakah informasi saja atau ajaran? Dan aku nggak setuju, karena ajaran pun itu kan diinformasikan, gitu loh. Ya, makanya perdebatannya cukup sengit kalau sudah masuk ke situ. Gue sih ya biasa-biasa saja. Makanya kalau kita belajar, kita nggak semakin gampang didikte orang lain berdasarkan pemikiran mereka. Kita bisa memberikan sanggahan yang itu juga akademis, nggak asal nyanggah saja. Ya, oke. Sebetulnya ada 1 ayat ya yang seharusnya dipakai oleh pendeta itu untuk mendongkrak perpuluhan tanpa harus ya melecehkan syariat-syariat Islam, khususnya sholat ya. Biasanya itu ada di ayat Maleaki yang dipakai, tapi belum kesana dulu ya. Aku bacakan dulu mereka yang berhak menerima perpuluhan ya. Ulangan 26:12. Ya. Ulangan 26:12. Siapa yang berhak menerima perpuluhan ya? Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, ya, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada. Nah ini, ya, seperti kita kan siapa yang berhak menerima sodako kan ada aturan mainnya ini gitu. Ini juga ada aturan mainnya. Jadi sama sebetulnya ya. Kepada orang Lewi. Orang asing, nah ini perlu penjelasan orang asing maksudnya seperti apa ya. Anak yatim, janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Itu loh. Jadi itu, nah, kita fokus ke Lewinya, ya. Ya, di sini kan yang berhak menerima perpuluhan Lewi, orang asing, anak yatim dan janda, ya. Sekarang kita fokus ke Lewinya. Lewi ini bisa nggak dikonfirmasi
dia itu adalah kalau di kekinian tuh pendeta. Pandita itu bahasa nganu loh ya. Bukan bahasa Ibrani, pendeta itu bahasa Sanskerta nggak salah. Ya. Pandita ini. Kemudian menjadi pendeta. Bahasa Jawa pendeto. Itu sebetulnya pandita itu bukan bahasa Ibrani. Sama seperti santri itu bukan bahasa Arabiun. Ini juga bukan bahasa Ibraniun. Santri itu bahasa Pali kalau nggak salah. Kita nyebutnya santri gitu. Itu bukan bahasa Arabiun ya. Gampang lah itu nanti kita bicarakan tentang bahasa ya. Kita kesini dulu. Apakah Lewi itu bisa konversi ya? Dikonversi seperti kalau sekarangnya pandita. Sehingga pandita ini berhak mendapatkan perpuluhan ini. Ingat ya, ini itu full timer ya. Dan mereka nggak punya apa-apa. Sementara pandita kita sekarang ada yang full timer, ada yang di gereja saja, nggak punya apa-apa, nggak ada usaha, nggak ada bisnis, nggak ada apa, ada. Itu baru dari satu sisi saja, baru kita bicarakan dari waktu aja. Jadi pertanyaannya, apakah bisa ya pandita itu dikatakan sebagai konversi dari Lewi? Ini kan menarik untuk didiskusikan, ya, sehingga dia berhak menerima perpuluhan. Gitu loh. Karena apa? Dalam Ulangan 26:12 ada aturan main siapa yang berhak menerima perpuluhan. Nggak semua orang atau nggak sembarang orang bisa. Nah, Lewi ini karena dia tidak punya apa-apa, dia mengabdikan seluruh waktu kehidupannya untuk ngurusi bait Allah, gitu loh. Nah, sekarang pandita apa begitu? Ya kalau begitu berarti bisa, kalau enggak ya enggak, gitu loh. Ya, oke, paham ya? Tolong teman-teman di tap supaya nggak diputus lagi ya. Ada Kang Ucup, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Cipete hadir. Ada Kang Padil Muzaki, alhamdulillah nyambung lagi. Iya alhamdulillah ya. Nanti kalau putus nyambung lagi ya. Ada Anti Pagan, waalaikumsalam. Oke. Ada teman-teman lagi ya. Tolong jangan lupa di tap ya. Oke. Jelas di sini ya. Ini permasalahan di sini. Apakah pandita itu bisa menjadi representatif Lewi? Oke. Ya. Sekarang ya, biasanya itu ayat yang sering digunakan ini loh. Ya. Aku carikan. Seharusnya pendeta itu pakai ayat ini. Bukan justru mencomot Islam terus dilecehkan, enggak begitu. Jadi masalah. Maleaki 38-12. Seharusnya ini yang dia pakai. Maleaki, karena ini ayat ini bisa untuk nakut-nakuti. Karena itu lampunya 3 ya. 8-12. Harusnya pakai ayat ini. Enggak tahu pendeta ini kok enggak ngerti sih ayat ini. Seharusnya ini yang dipakai pendeta ini bukan melecehkan Islam untuk mendongkrak perpuluhan. Itu kan substansinya kan bagaimana supaya jemaat dia membayar perpuluhan. Artinya ya pundi-pundi lagi, pundi-pundi sang pendeta gitu. Ya. Seharusnya pakai ayat ini karena memang ini yang biasa digunakan. Lah kok dia melecehkan syariat Islam khususnya sholat kan ya ngawur itu. Ya. Oke, aku bacakan ya. Tenang aja, masih 1 jam 13 menit ya. Ini ya, aku bacakan ya. Jadi begini ya, kita harus melihat sesuatu itu pada konteksnya ya. Jangan ya, biar utuh ya, jangan dicomot ya. Dicomot itu ayat ya dari Kanjeng Nabi Yesus ya atau baginda Yesus ya. Kemudian bersilat lidah untuk bermain kata-kata ya tentang perpuluhan. Nggak boleh begitu. Comot ayat terus dia bersilat lidah dengan ayat itu. Dia nggak lihat konteksnya. Nah sekarang ini kita lihat konteksnya. Makanya panjang dia. Surat Maleaki 3 dari 8-12 ya. Yang Allah pun ditipu gitu ya. Makanya aku bilang
Yang tahu siapa kamu itu kamu, bukan aku, karena kita hidup dan ketemu di dunia virtual. Kamu itu gajah apa semut itu yang tahu kamu dan Allah. Misalkan bersolawat itu ya, gajah yang nyumbang gajah, semut nyumbang semut. Gajah nyumbang semut nggak boleh, semut nyumbang gajah juga nggak boleh. Jadi ada aturan main. Itu ya. Nah, di sini juga begitu ya. Nih aku bacakan lah. Ini yang biasanya digunakan sebetulnya ini ya. Baiklah manusia menipu Allah. Nah, jadi jangan menipu Allah. Kalau kamu gajah nyumbang semut, bersolawat level semut, itu kamu menipu Allah. Begitu Allah enggak mau. Begitu juga kalau kamu semut ya nyumbang bersolawat gajah, itu juga menipu. Karena Allah enggak boleh gitu. Menipu Allah juga itu. Ya ikuti aja aturan mainnya. Gitu ya. Nah, di sini aku ulangi lagi. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ya. Mengenai persembahan persepuluhan, ada yang bilang perpuluhan, ada persepuluhan ya. Dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Ya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Wah, ini tegar teguh ini, sudah dikutuk masih menipu Allah. Ya kamu seluruh bangsa, ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan, Tuhannya Tuhan gede semua, berarti dia menuju ke Yahwa atau YHWH ya. YHWH semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Artinya YHWH itu memberikan rezeki gitu loh. Apakah aku nggak memberikan rezeki untukmu gitu loh ya. Aku akan menghardik bagimu ya belalang-belalang pelahap, artinya hama-hama itu ya dihardik ya, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, maksudnya hasil panenannya ya. Dan supaya jangan ya pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam ya. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaanku ya. Firman Tuhan semesta alam. Seharusnya ini yang dipakai. Ya. Seharusnya ayat ini yang dipakai. Ya. Apa substansi dari ayat yang dipakai? Maka pada umumnya pendeta-pendeta ya berkata bahwa siapa yang tidak memberikan persepuluhan adalah para penipu, maling yang telah merampok uang Allah. Gitu loh. Jadi diancam ya. Ujung-ujungnya apa? Bayar perpuluhan maka engkau akan diberkati, kalau kamu tidak bayar perpuluhan maka engkau akan dikutuk. Seperti tadi itu ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Artinya mencuri uang Allah, ya maling. Seharusnya ayat ini yang dipakai. Lah kok dia pakai syariat Islam, dilecehkan untuk mendongkrak perpuluhan, itu kan aduh. Orang ayatnya ada dan itu familiar. Nah sekarang jadi masalah, yang maling itu sebetulnya yang mana? Yang menipu itu yang mana? Yang membayar perpuluhan ya. Apakah penipu? Yang tidak membayar perpuluhan, apakah penipu? Atau yang menggunakan uang perpuluhan, yang hidup dari uang perpuluhan, yang menipu? Yang disebut apa? Ya rampok, yang maling. Rampok uang Allah di bait Allah ya. Clear ya? Jadi seharusnya itu yang dipakai, bukan mengambil syariat Islam dilecehkan untuk mendongkrak perpuluhan. Jadinya kacau seperti ini ya. Oke, itu sudah aku jelaskan untuk kalian semua ya, seperti itu ya, maka patut disayangkan. Tetapi seperti yang aku sampaikan tadi, dia sudah minta maaf ya, dan ya sudah dimaafkan saja gitu ya. Meskipun ada yang minta supaya diteruskan ke hukum ya silakan saja juga gitu ya.
Gue hanya menjelaskan secara akademis seperti ini. Seharusnya dia menukil Maleakhi 3:8-12. Yang stressing pointnya, kalau lu kasih perpuluhan, lu diberkati. Kalau tidak kasih perpuluhan, lu dikutuk, gitu loh. Jadi ayat ini digunakan untuk menakut-nakuti gitu. Jangan menipu Allah. Masalahnya yang menipu Allah itu yang mana? Yang merampok uang Allah yang mana? Itu ya berdebat lagi nanti, gitu ya. Lah kalau dia pakai ini kan aman. Mau sampai jungkir balik ngomong di gerejanya aman. Karena tidak nggak menyinggung pihak lain. Kok dia pakai syariat Islam, melecehkan orang beribadah, kan jadi nggak karu-karuan. Oke. Sampai di sini dulu ya penjelasannya tentang sesuatu yang lagi hangat ya. Perpuluhan. Ya, mungkin dia kepleset omong atau apa gitu. Ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya. Jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, letakkan dia dalam hati yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Semoga yang memberi kajian dan yang ikut mengaji mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya ngaji bareng Gus Peti di channel YouTube ini. Ya, diucapkan terima kasih dan salam dari aku. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.